Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Naina. Saya dari jurusan Sistem Informasi Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan apa itu public cloud, private cloud, dan hybrid cloud dalam cloud computing. Sebelum memulai menjelaskan apa itu private cloud, public cloud, dan hybrid cloud, lebih baiknya kita mencari tahu apa itu cloud computing. Nah, cloud computing adalah sebuah model network access yang fleksibel yang mampu mengakses resource ke dalam sebuah pool yang telah disediakan kapanpun, dimanapun, dan yang paling penting servisnya mempunyai nilai tambah. Research tersebut bisa dalam bentuk network, service, aplikasi, ataupun sebuah storage. Cloud computing mencakup berbagai klasifikasi, jenis, dan model arsitektur. Model komputasi jaringan transformatif dapat dikategorikan menjadi 3 jenis utama, seperti public cloud, private cloud, dan hybrid cloud. Baiklah, kita akan memulai dari public cloud. Apa sih public cloud itu? Public cloud adalah jenis layanan cloud computing di mana penyedia layanan cloud menyediakan akses ke infrastruktur cloud kepada publik secara umum. Dengan menggunakan public cloud, pengguna dapat mengakses berbagai layanan cloud seperti penyimpanan data, jaringan, dan komputasi yang dapat diakses dari internet. Keuntungan dari public cloud adalah dapat mengakses layanan cloud dengan mudah dan cepat dan hanya perlu membayar untuk layanan yang sebenarnya mereka gunakan. Public cloud ini bisa dipakai oleh siapa saja loh, bahkan sering diperuntukkan juga untuk masyarakat umum yang memiliki bisnis dan membutuhkan cloud penyimpanan yang besar tanpa memikirkan sensitivitas data. Public cloud mempunyai arsitektur yang dikategorikan lebih lanjut bersumber pada bentuk layanan. Nah, bentuk layanannya menyangkut SaaS atau Software as a Service, di mana platform pihak ketiga menyelenggarakan aplikasi serta membuatnya tersedia untuk klien melalui internet. Yang kedua ada PaaS, Platform as a Service, di mana platform pihak ketiga membagikan fitur keras serta fitur lunak umumnya yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi kepada konsumennya selaku layanan. Nah, yang ketiga ada IaaS, Infrastructure as a Service, di mana platform pihak ketiga menawarkan sumber daya komputasi virtual semacam FM, serta penyimpanan lewat internet maupun lewat koneksi khusus. Nah, keunggulan utama dari public cloud ini adalah kemampuan untuk menangani kebutuhan khusus pelanggan. Hal ini memungkinkan pelanggan mendapatkan lebih banyak kustomisasi hardware, pelindungan data, hingga integrasi dengan layanan eksternal. Yang kedua, ada biaya lebih murah. Nah, pengguna tidak perlu membeli hardware atau software untuk menangani setiap kebutuhan pelanggan. Biaya yang dibayar sesuai dengan pemakaian. Yang ketiga, ada high scalability. Cloud research tersedia berdasarkan permintaan dari kumpulan research, dapat di-upgrade atau di-downgrade sesuai kebutuhan dari pengguna. Yang ketiga, ada reliability. Public cloud menggunakan sejumlah besar sumber daya dari lokasi yang berbeda. Karena jika salah satu sumber gagal, public cloud bisa menggunakan bersumber daya yang lain. Yang keempat ada flexibility. Public cloud dapat diintegrasikan dengan public cloud lainnya. Itulah pengertian dari public cloud. Selanjutnya kita akan mencari tahu apa itu private cloud. Nah, private cloud adalah jenis layanan cloud computing di mana infrastruktur cloud dikelola secara eksekutif untuk satu organisasi. Nah, dengan menggunakan private cloud, organisasi dapat mengakses berbagai layanan cloud seperti penyimpanan data, jaringan, dan komputasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi tersebut. Sumber daya private cloud diisolasi dan dikirim melalui jaringan pribadi yang aman dan tidak dibagikan dengan pelanggan lain. Uniknya private cloud adalah dapat memenuhi kebutuhan bisnis dan keamanan sesuai permintaan dari perusahaan atau organisasi dengan mudah. Contoh layanan private cloud adalah SaaS, PaaS, dan IaaS. Apa sih keuntungan menggunakan private cloud? Nah, keuntungannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada high security and privacy. Layanan private cloud bersifat private dan tidak tersedia untuk umum, dan sumber daya dibagi dari kumpulan sumber daya yang berbeda. Yang kedua, ada maintenance lebih mudah. Dari segi harga lebih mahal dibandingkan public cloud, namun private cloud lebih efisien dalam hal maintenance layanan. Sangat mudah melacak dan memperbaiki jika terjadi trouble karena sistem layanan private
Private cloud lebih mudah meningkatkan kapasitas research hardware seperti SSD dan memori. Yang ketiga, ada full control atau kendali penuh. Private cloud memiliki full control terhadap sumber daya dan perangkat kerasnya dibandingkan dengan public cloud karena hanya diakses di dalam organisasi. Nah, itu adalah pengertian dari private cloud. Selanjutnya kita akan membahas tentang hybrid cloud. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu hybrid cloud? Hybrid cloud adalah layanan komputasi awan yang mengintegrasikan baik private cloud dan public cloud untuk menghadirkan fungsi yang beragam dalam organisasi atau perusahaan yang sama. Jika private cloud menawarkan layanan operasi sensitif dan public cloud menawarkan kemudahan cloud yang dapat diakses publik dengan biaya murah, maka hybrid cloud adalah gabungan kedua cloud tersebut. Dikutip dari business.com bahwa sektor yang saat ini banyak menggunakan teknologi hybrid cloud adalah platform dagang elektronik, e-commerce, keuangan, pengembangan gym, transportasi, bahkan sektor kesehatan karena kemudahan dan harga terjangkau yang ditawarkan oleh hybrid cloud. Apa saja sih keuntungan menggunakan hybrid cloud? Nah, yang pertama ada efektivitas biaya. Hybrid cloud platform memberikan biaya lebih murah dari platform cloud yang lain. Kita dapat dengan mudah menggunakan public cloud dan dapat sewaktu-waktu menggunakan private cloud dengan biaya lebih hemat. Nah, yang kedua keamanan. Tak perlu khawatir karena semua data sensitif perusahaan tetap terjaga di private cloud. Yang ketiga penyimpanan. Hybrid cloud memungkinkan perusahaan memiliki penyimpanan yang lebih efisien dan besar karena adanya integrasi private cloud dan public cloud. Keempat, keandalan. Saat melakukan pendistribusian data baik dari private cloud ke public cloud atau sebaliknya, hybrid cloud dapat bisa menghasilkan performa yang optimal. Nah, dari segi keuntungan, hybrid cloud ini banyak sekali, mulai dari data yang aman, efisiensi biaya, dan bisa leluasa memilih bisnis mana yang berjalan di public cloud maupun private cloud dengan tetap menjamin integrasi dari kedua layanan tersebut. Pilihan antara solusi dan penggunaan dari public, private, dan hybrid cloud bergantung pada berbagai faktor. Kasus penggunaan dan batasan dari setiap cloud tersebut ini juga menyangkut apa saja yang diperlukan dalam kebutuhan penyimpanan data dan tingkat keamanan data bisnis. Baiklah, sampai sini saja pembahasan kita kali ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.